Nah, yang kita lihat adalah ayat 11. Ketika perempuan itu pulang untuk memberitahu kepada murid-murid, di tengah jalan, datanglah beberapa orang penjaga. Jadi rupanya penjaga langsung juga lari ke dalam kota untuk memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala, kepada tokoh-tokoh agama. Tentara-tentara memberitahu semua peristiwa, mulai dari perempuan yang datang mau lihat kuburan, kemudian malaikat yang turun untuk membuka batu penutup dari kubur, kemudian menunjukkan bahwa kubur kosong. Tentara itu cerita kepada tokoh agama, kubur kosong. Tokoh agama kaget. Dan tentara ini pasti cerita apa yang malaikat pesan kepada perempuan ini. Pergi katakan kepada Petrus dan katakan kepada murid-murid bahwa aku telah bangkit. Nah, dikatakan tadi, pergi katakan bahwa dia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Wah, itu luar biasa. Ketika tentara ini menceritakan mengenai satu kebenaran dari kebangkitan Tuhan Yesus, maka tokoh agama yang hatinya busuk, tokoh agama yang hatinya rusak, tokoh agama yang hatinya tidak benar, dia bereaksi seperti ini. Matius 28 ayat 12 dan 13, saya simpulkan adalah tokoh agama merancang dusta, menyogok pakai uang kepada tentara yang menjaga, menyuruh orang berdusta untuk menutupi berita yang benar. Ini tokoh agama yang tiap hari baca kitab suci, tiap hari sebut nama Allah. Tokoh agama dengan hati yang tidak benar, hasilnya seperti ini. Dari dulu sampai hari ini, kita masih lihat itu di sekitar hidup kita. Mudah-mudahan ada banyak tokoh agama yang bertobat dari kelicikan hati, sehingga tidak berani untuk merancang dusta, berhenti untuk merancang dusta. Nah, kita lihat ini. Pasal 28 ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, ini tokoh-tokoh agama berunding dengan tua-tua orang Yahudi, mereka mengambil keputusan, bikin surat keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Nyogok. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini cerita omong kosong. Murid-murid yang sudah ketakutan, mana mungkin berani datang mau curi jenazah Tuhan Yesus, diam-diam mau dipindahkan kemana dan memberitahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ini omong kosong banget. Tapi heran, sampai hari ini banyak orang agama di dunia ini, tokoh agama yang terus menyebarkan berita dusta ini. Dan banyak orang yang percaya. Rupanya memang iblis terus kerja keras supaya berita kesukaan, berita pengharapan mengenai pengampunan dosa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu supaya banyak orang tidak dengar yang benar. Syukur kita yang hadir pagi ini, kita percaya mengenai berita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk penyelamatan hidup kita. Ini kita syukuri dan kita terus syukuri untuk bertahan dalam keselamatan ini. Nah, ini tokoh agama ajar tentara, ajar serdadu-serdadu pengawal kubur itu. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini sungguh-sungguh menggelikan dan
Kalau saya ingat ayatnya yang ke-14 dari Matius 28 ini, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ini yang namanya konspirasi untuk dusta. Pakai berdusta demi nama Tuhan, demi nama Allah, kemudian pakai uang yang dikumpulkan atas nama Tuhan untuk merancang dusta. Terjadi di kepemimpinan pemimpin-pemimpin agama apapun. Kalau hati tidak bagus, pemimpin itu pasti dia pakai uang persembahan atas nama Tuhan untuk berbuat dusta, menyebar dusta, atau bertindak dusta. Mau kejar jadi pemimpin, mau kejar jabatan, kejar kursi di kepemimpinan agama, pakai uang untuk berbuat curang. Sama, itu sudah dari dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Saya simpulkan, kebangkitan Tuhan Yesus, yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita sukacita dan pengharapan. Mengapa? Karena dalam kebangkitan Tuhan Yesus ada berita pengampunan dosa. Kemudian ada terjadi penggenapan dari firman Tuhan. Firman Tuhan sejak dari perjanjian lama, kitab Mazmur, kitab nabi-nabi, sampai apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum terjadi, sebelum dia ditangkap, dia sudah katakan, aku akan dibunuh, kemudian pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Itu kegenapan dari firman Tuhan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita sukacita dan pengharapan. Kemudian yang kedua, karena berita ini berita yang luar biasa untuk selamatkan manusia dari dosa, maka setan pakai tokoh-tokoh agama yang hatinya busuk, yang hatinya licik. Tokoh agama ini merancang dusta, menyogok dengan uang, dan menyuruh aparat keamanan untuk berdusta, supaya dapat menutupi berita yang benar. Lihat kesimpulan akhir ini. Tokoh agama berdusta atas nama Tuhan, menggunakan uang yang dikumpulkan atas nama Tuhan untuk menutupi berita kebenaran. Hargai kesempatan yang Tuhan berikan, kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi kita untuk pengampunan, untuk pertobatan, dan untuk pengampunan dosa kita, dan janji untuk kita ikut dibangkitkan bersama dengan Tuhan pada hari kiamat nanti, dan kemudian kita akan pergi tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Amin. Tuhan memberkati.